Konsep pembuatan video proses sarung koyor. Kabupaten Pemalang mempunyai ragam kain tradisional, salah satunya yaitu sarung koyor yang sudah ada kurang lebih sejak tahun 1970-an. Istilah koyor diambil dari bahasa Jawa yang berarti lembek dan merujuk pada tekstur sarung yang cenderung halus dan tidak kaku saat digunakan. Salah satu produsen sarung koyor adalah PT Rimatex yang bertempat di Desa Wanarjan Utara, Kabupaten Pemalang. Perusahaan ini bergerak di bidang industri sejak tahun 1998 dan ditangani oleh tenaga ahli dengan alat manual untuk menjamin kualitas kain dan motif yang tertanam lebih autentik. Proses pembuatan sarung koyor ini terdiri dari dua proses, yaitu lusi dan pakan. Proses lusi merupakan proses yang menentukan warna dasar sarung, sedangkan proses pakan yang menentukan motif sarung. Kedua proses ini nantinya akan berakhir di tahap tenun. Nah, mari kita simak proses pembuatannya. Pembuatan lusi. 1. Pengecatan benang lusi. Proses ini merupakan proses awal dari pembuatan lusi. Benang lusi yang biasa dipakai untuk sarung koyor adalah benang jenis rayon 60/2. Untuk warna benang kita bisa sesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Warna yang biasa digunakan terdiri dari warna hijau, putih, kuning, merah, dan hitam. Namun ada beberapa warna yang biasanya diminta oleh konsumen tertentu, seperti warna coklat, orange, biru, dan kayu manis. Kedua, penjemuran. Proses ini merupakan penjemuran benang yang sudah diwarnai. Penjemuran dilakukan tidak bisa di bawah sinar matahari langsung, karena akan mempengaruhi kualitas warna benang. Penjemuran dilakukan kurang lebih 1 hari. Ketiga, lerek kelokan lusi. Proses ini adalah pemindahan dari benang ke kelokan. Biasanya dibutuhkan 100 kelok untuk masuk ke proses selanjutnya. Yang keempat, keteng bim. Memindahkan benang dari kelokan ke bim. Jumlah benang yang dimasukkan ke dalam bim kurang lebih 10.000 helai benang. Yang kelima, cucuk bim. Proses memasukkan benang satu persatu melewati sisir yang kemudian akan dipasang di mesin tenun. Yang keenam, pada proses ini lusi dan pakan bertemu. Kemudian satu persatu benang ditata sesuai dengan motif yang sudah ditentukan dari proses pakan. Selanjutnya, pembuatan pakan. Yang pertama, pencucian benang. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan kanji yang terdapat pada benang. Benang yang digunakan pada proses pakan berbeda dengan benang pada proses lusi. Proses pakan umumnya menggunakan benang rayon 40/2. Pada proses ini, benang juga diberi warna putih untuk dijadikan dasaran agar motif terlihat jelas. Yang kedua, jemur. Proses ini merupakan penjemuran benang yang sudah diwarnai. Penjemuran dilakukan tidak bisa di bawah sinar matahari langsung, karena akan mempengaruhi kualitas warna benang. Penjemuran dilakukan kurang lebih 1 hari. Yang ketiga, lerek kelokan baki. Proses ini adalah pemindahan dari benang ke kelokan. Dalam satu pak, benang-benang biasanya menjadi 34 kelok. Yang keempat, keteng baki. Pemindahan benang yang berada di kelokan ke bakinan sesuai dengan jumlah benang yang ditentukan. Dalam hal ini, banyaknya jumlah kelok menentukan panjang sebuah sarung. Yang kelima, gambar baki. Pembuatan motif pada baki sesuai dengan motif yang sudah ditentukan. Yang keenam, tali baki. Motif yang sudah digambar kemudian ditutup dengan tali rafia menyesuaikan pola pada gambar. Yang ketujuh, copot baki. Melepaskan benang dari alat baki yang sudah ditali rafia. Yang kedelapan, cat benang. Pewarnaan benang yang sudah dilepas dari baki. Proses pengecatan baki ada 2 warna. Yang pertama, warna hitam yang akan masuk ke dalam benang lusi,
dan warna dasar hitam, putih, merah, dan kuning. Warna yang kedua yaitu warna hijau yang akan masuk ke dalam benang. Lucy dengan warna dasar hijau. Yang kesembilan, buka sebagian tali baki. Pembukaan tali rafia tertentu yang terdapat pada benang bakinan. Tali rafia tidak semua dibuka, namun hanya pada titik tertentu untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu colet baki. Yang ke-10, colet baki. Pewarnaan pada titik tertentu yang sudah dilepas tali rafianya. Pewarnaan tersebut biasanya bertujuan untuk mempermanis atau memperindah motif dengan warna merah atau kuning sesuai permintaan. Yang ke-11, cuci baki. Proses pencucian baki dari sisa-sisa cat yang menempel agar mempermudah dalam proses selanjutnya. Yang ke-12, jemur baki. Proses penjemuran baki yang telah dicuci biasanya dalam proses ini memerlukan waktu 2 hari agar bagian kering sempurna. Yang ke-13, pritil baki. Pembukaan keseluruhan tali rafia yang menutupi motif. Yang ke-14, bongkar baki. Penguraian benang sesuai susunan motif benang. Yang ke-15, lerek pakan. Pemindahan benang dari benang yang tersusun ke dalam alat yang bernama kleting. Yang ke-16, tenun. Pada proses ini, Lucy dan pakan bertemu. Satu persatu benang ditata sesuai dengan motif yang sudah ditentukan dari proses pakan. Dalam hal ini, tingkat ketelitian dan ketekunan pengrajin sangat diutamakan. Kemudian, setelah keduanya masuk ke proses tenun, kemudian masuklah ke tahap finishing, yaitu yang pertama, penjahitan kain koyor menjadi sarung koyor. Yang kedua, cuci sarung koyor. Ketiga, dilipat. Keempat, pengecapan. Kelima, pembungkusan. Nah, itu merupakan proses-proses pembuatan sarung koyor. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.